Jadi insya Allah ya, orang yang sholat jamaah sholatnya diterima. Dan mudah-mudahan sholat wajib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sebagai bekal nanti di akhirat. Nah, ada satu cerita hikayat orang soleh. Dia kedatangan tamu sampai lupa ya, sholat jamaah. Semua masjid udah pada sholat, tamunya bubar, dia nyari masjid yang masih sholat jamaah. Ya, dia nggak dapetin. Akhirnya dia sholat sendiri. Ditambal 70 rakaat tuh sholat sunnah. Ditambal banyak sholat sunnah. Amalan-amalan sunnah ya, dijalanin semua sama dia. Tujuannya supaya biar sama gitu, biar sama orang jamaah yang sholatnya jamaah. Ya, dia tidur, dia mimpi, dia naik kudanya ini larinya udah kencang banget, nyusul rombongan kuda yang ada di depan, tapi nggak kekejar sama dia. Padahal dia udah kencang banget nih dalam mimpi tuh, naik kuda udah kencang banget buat nyusul rombongan kuda yang ada di depan. Kagak sampai-sampai. Terus ada yang ngomong, itu perumpamaannya sholat sendiri sama sholat jamaah tuh. Sholat sendiri ya, kita udah tambal amalan sunnah sampai 70 biar nandingin orang yang jamaah. Pada hakikatnya nggak sama. Tetap masih lebih unggul sholat jamaah. Ya udah kenceng banget dia bawa kuda nyusul rombongan yang ada di depan. Tapi nggak sampai-sampai. Nah, begitulah perumpamaannya sholat jamaah dengan sholat munfarid. Wahai Ali, alaika bi sholatil jamaah ya, hendaknya engkau sholat jamaah. Fa innaha indallahi, maka sesungguhnya sholat jamaah itu di sisi Allah pahalanya kama syika ilal hajj wal umrah, sama seperti perjalanan kamu ya, menunaikan ibadah haji dan umrah. Wa ma yahrusu ala sholatil jamaah, dan tidaklah orang memperhatikan sholat jamaah illa rajulun mu'min ya, melainkan orang yang beriman. Ya, tidaklah orang memperhatikan sholat jamaah illa rajulun mu'min, melainkan ya, orang yang beriman. Ya, insya Allah imannya sempurna. Insya Allah imannya sempurna. Qad ahabbahullah, yang Allah cinta sama dia. Ya. Tidaklah orang memperhatikan sholat jamaah melainkan orang yang beriman. Ya, maksudnya orang yang sempurna imannya, yang Allah cinta kepadanya. Wa ma yazhadu fiha, dan tidaklah orang merasa tidak butuh ya kepada salat jamaah. Dia merasa enggak butuh ya, merasa cukup salat sendiri misalnya. Illa munafik, kecuali orang munafik. Qad abghadahullah, yang Allah benci. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita misalkan nggak ada orang yang ya, sholat jamaah sama kita, ya, sholat sendiri, ya, tapi di hati jangan sampai tuh ya, jangan sampai ada di hati merasa tidak butuh, jangan sampai ada sifat kayak gitu. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Tidaklah orang memperhatikan sholat jamaah melainkan orang yang beriman, insya Allah imannya sempurna, yang Allah cinta sama dia. Wa ma yazhadu fiha, yang merasa tidak butuh ya, merasa tidak butuh. Illa munafik, kecuali orang munafik. Qad abghadahullah ya, melainkan Allah benci sama dia.
tanamkan ya, tanamkan ya, di hati kita ya, cinta sama sholat jamaah. Nggak apa-apa, misalkan kita udah sholat, ya, kita udah sholat nih, temenin aneh sholat jamaah, saya udah sholat bang, itu udah temenin aja. Ya, walaupun dia nggak punya kodoan, dapat pahala sedekah. Kalau dia masih punya kodoan, hitungannya kodok. Gitu. Kalau dia nggak ada nih, insya Allah nggak ada dia sholat kodoan nih, ya, dapat pahala sedekah. Cuman emang berat sholat jamaah itu berat, ya, ya berat sholat jamaah. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah ya kepada kita ya, agar senantiasa ya, menjalankan apa yang dibilang sama Nabi. Wa may yazhadu fiha illa munafik, dan tidaklah merasa butuh, merasa tidak butuh ya, merasa tidak butuh kepada sholat jamaah ya, melainkan orang munafik ya, yang merasa tidak butuh melainkan orang munafik. Qad abghadahullah, yang Allah benci ya. Naudzubillah min zalik, nas'alullah salamah wal afiyah. Selanjutnya, ya Aliyu, wahai Ali, ahabbul ibad ilallah ta'ala abdun sajid yaqulu fi sujudih rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang artinya, wahai Ali, hamba yang paling Allah cinta ya, hamba yang paling Allah cinta ya, adalah seorang hamba yang sedang bersujud, yang banyak sujud ya, banyak sujud sama Allah. Yaqulu fi sujudih, yang dia berkata di saat sujud ya, sujud terakhir ya, dia mengucapkan atau membaca di saat sujud terakhir. Apa yang dibaca? Rabbi inni zalamtu nafsi ya, kalimat istighfar. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dhanbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah zalim sama diriku sendiri. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah zalim terhadap diriku sendiri. Faghfirli dhanbi, ampunilah dosaku. Fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dzunuba, tidak ada yang dapat mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau. Ini doanya nih ya, dari Nabi ya, istighfar, pengakuan ya, pengakuan di hadapan Allah kita banyak berbuat zalim ya, terhadap diri kita sendiri. Kita banyak dosa ya, terhadap diri kita. Ini doanya ya, orang baca ini ya, di saat sujud adalah orang yang Allah cinta sama dia ya. Allah cinta sama dia. Rabbi inni zalamtu nafsi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah zalim terhadap diriku sendiri. Faghfirli dhanbi, maka ampunilah dosaku. Faghfirli dhanbi, ampunilah dosaku. Fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dzunuba, tidak ada yang dapat mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau. Kita sebagai manusia sangat butuh dan selalu butuh kepada rahmat Allah ya, kepada pengampunan Allah, kepada maafnya Allah, selalu butuh ya. Rahmat Allah sangat luas, rahmat Allah sangat luas ya. Dalam hadis qudsi dibilang ya, lupa bahasa Arab itu. Intinya kalau seorang hamba ya Allah bilang, wahai hambaku ya,
engkau berjalan, melainkan aku lari. Engkau berjalan menujuku, aku nyamperin kamu lari. Itu mah bahasanya perumpamaan aja bahwa rahmat Allah sangat luas gitu. Kita jalan ya, menuju Allah, ya, artinya kita minta ampun sama Allah, ya, kita minta ampun, kita minta maaf sama Allah, ya, seperti orang jalan gitu. Orang jalan kan lambat, ya kan? Tapi Allah nyamperin kitanya lari, gitu. Ibarat itu umpama aja, umpama menunjukkan bahwa pengampunan Allah sangat besar, gitu. Perumpamaan Allah sangat luas. Misalkan contoh kayak Mang Udin nih, ngejar Mang Toto, gitu. Mang Udin jalan, Mang Toto lari nyamperin Mang Udin, gitu. Umpamanya, nah, kita jalan nih, kita jalan kepada Allah Ta'ala, artinya kita minta ampun, ya. Kita minta ampun, kita minta maaf. Kan istighfar kita nggak sama kayak wali-wali, ya, istighfar kita, ya. Kita baca astagfirullah, 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 ya. Nggak sama tuh sama kayak wali-wali, ya, ukuran kita, itu baca istighfar. Tapi Allah nyamperin kita kayak orang lari, artinya apa? Rahmat Allah sangat luas, gitu. Rahmat Allah sangat luas, ya, pengampunan Allah sangat luas, maafnya Allah sangat luas. Allah maha pengampun, Allah maha pemaaf. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Wa may yaqnatu, ya, min rahmati rabbih illa dhalun. Tidaklah, ya, dalam Al-Quran tuh, siapa yang putus asa, ya, dari rahmat Allah melainkan orang sesat. Jangan putus asa, ya. Ngulangin lagi, istighfar lagi, ngulangin lagi, istighfar lagi, istighfar terus, ya. Khuliqal insanu dha'ifa, ya. Manusia diciptakan lemah. Kita ini manusia lemah. Atau doanya ya di saat sujud kita baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar siapa itu? Nabi Adam, ya. Nabi Adam alaihi salam. Sujud terakhir baca aja ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di saat sujud terakhir salat fardu atau salat sunnah, ya, kita ucapin doa itu, istighfar Nabi Adam. Ya, sumyal insanu insanan likathrati nisyanih. Ya, manusia ini kita banyak lupa kita. Semoga Allah selalu mengampuni kita, ya. Allah maafin kita semua. Kita masuk surga karena rahmat Allah, ya. Masuk surga karena rahmat. Ibadah untuk mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rahmat itu artinya kasih sayang, ya. Allah sayang, ya. Kasih sayang Allah sangat luas. Ya, selanjutnya, ya tanggung. Selanjutnya ya Ali, wahai Ali, alaika bis salati duha. Hendaknya engkau salat duha fis safar wal hadar, ya. Baik di saat safar wal hadar dan di saat senggang, ya, di saat senggang, di saat biasa kayak begini nih, di saat biasa, ya. Salat duha, hendaknya engkau salat duha di saat safar dan hadar, di saat senggang, ya. Fa innahu idza kana yaumul qiyamah, karena sesungguhnya salat duha itu, ya, orang yang melaksanakan salat duha apabila datang hari kiamat, yunadi munadin min fauqi syarafil jannah, ada suara yang memanggil-manggil, ya,
dari atas surga, ya dipanggil-panggil, ada suara. Apa suara itu? Ainal ladzina kanu yusalluna duha, siapa dulu yang sholat duha, gitu suaranya. Ainal ladzina kanu yusalluna duha, di mana orang-orang yang rajin sholat duha? Yang sholat duha mana? Udkhulu min babil duha bisalamin aminin, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu duha, ya. Surga ada 7, tapi pintunya banyak, ya. Ada pintu nyenengin anak kecil, ya. Ada pintu puasa, ya. Ada pintu sedekah, ya. Ada pintu ngaji, pintunya banyak, ya. Udkhulu min babid duha, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu duha, bisalamin aminin, dengan selamat dan dengan aman. Allahumma ja'alna minhum, ya, dengan selamat dan dengan aman, ya. Ya, salat duha, ya, luar biasa besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi ya, kita terus minta sama Allah taufik hidayah, ya, agar senantiasa bisa menjalankan, ya, salat duha. Wahai Ali, hendaknya engkau sholat duha, ya, di saat safar atau di saat senggang, di saat biasa. Karena sesungguhnya, ya, sholat duha itu apabila nanti datang hari kiamat, yunadi munadin, ya, ada suara yang memanggil-manggil dari atas surga. Mana dulu orang-orang yang sholat duha? Udkhulu min babil duha, masuklah kalian, ya, dari pintu duha. Ya, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu duha bisalamin aminin, dengan selamat dan dengan aman. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi sholati duha. Wah, luar biasa nih. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan Allah taala perintahkan untuk sholat duha. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin, dan tidaklah Allah mengutus, ya, seorang nabi melainkan Allah perintahkan dia untuk sholat duha. Sholat duha, ya, insya Allah hati tenang, ya. Hati tenang, ya. Insya Allah, ya, rezekinya Allah permudah, ya. Banyak khasiat daripada sholat duha, ya, khasiat di dunia, ya, khasiat di akhirat, ya. Insya Allah banyak keuntungan yang kita dapat, insya Allah banyak dari sholat duha. 2 rakaat, 2, ya, 4, paling banyak ya 11, ya, paling banyak 11 rakaat, ya, 2. Ya, waktunya dari mulai terbitnya matahari, ya, dari mulai terbitnya matahari sampai masuk waktu zuhur, ya, sampai masuk waktu zuhur. Waktu zuhur dah habis waktu duha. Sebenarnya bisa sholat duha itu dikodok tuh bisa, ya. Cuman bagi orang yang udah istiqomah, orang udah istiqomah nih sholat duha nih, sholat duha, udah istiqomah nih, sampai saat dia lupa atau lagi banyak urusan, ya, masuk waktu zuhur, oh iya lupa tadi belum sholat duha, udah kodok, bisa tuh dikodok sholat duha. Sholat sunnah, ya, sholat sunnah duha, namanya duha, ya. Jadi sholat duha, ya, bisa dikodok, ya, bisa dikodok, ya, bagi kita yang memang rutin, ya. Ya, mudah-mudahan Allah taala beri taufik hidayah kepada kita. Ya, satu lagi, ya Aliyu, selanjutnya ya Aliyu, wahai Ali, min karamatil mu'min, ya,
daripada ciri-ciri kemuliaan orang yang beriman. Apa itu ciri-ciri kemuliaan orang yang beriman? Zaujatun muwafiqah. Ya. Banyak kemuliaan orang beriman itu banyak. Kemuliaannya banyak. Ya. Bersyukur kita kepada Allah ya, atas nikmat iman Islam. Banyak di antara kemuliaan orang yang beriman itu banyak. Di antara kemuliaannya, ya, di antara kemuliaan orang yang beriman, yang pertama zaujatun muwafiqah, ya. Zaujah, pasangan, istri. Kan itu pakai tak marbutoh. Zaujah, istri, muwafiqah. Muwafiqah itu yang selaras, sejalan, muwafiqah, sejalan. Ya, Sayyidah Khadijah sama Nabi sejalan enggak? Sejalan. Sayyidah Khadijah. Nabi berdakwah didukung sama Sayyidah Khadijah. Ya. Sayyidah Aisyah sejalan sama Nabi. Ya. Nabi bersabda, diapalin nama Sayyidah Aisyah, disampaikan ke sahabat, ya. Disampaikan ke sahabat-sahabatnya. Ya. Hadis-hadis yang sahabat yang lain enggak tahu. Sayyidah Aisyah dah tuh ya, tentang rumah tangga kan sahabat-sahabat yang lain nggak mungkin tahu kan namanya rumah tangga kan. Nah, Nabi itu kalau rumah tangga bagaimana ya. Terus apa aja yang diomongin sama Nabi, nah, didengar sama Sayyidah Aisyah, disampaikanlah ke sahabat yang lain. Nah, jadi ciri-ciri daripada kemuliaan orang yang beriman, zaujatun muwafiqah ya, muwafiqah itu selaras, nah, sejalan. Walaupun mungkin kalau kita manusia biasa ya ada proses ya. Ada proses. Ya, zaujatun muwafiqah. Ya, istri yang selaras. Wassalatu jamaah, salat berjamaah, wajiranun yuhibbunah. Ya, tetangga yang mencintainya, ya, tetangga. Ya. Ya, tetangga yang mencintainya, ya, tetangga kita nih cinta sama kita. Nah, itu ciri daripada kemuliaan orang yang beriman. Berarti ada berapa tuh? Ada 3 ya. Pasangan atau istri yang sesuai, yang sejalan, ya, sholat jamaah, dan tetangga yang mencintainya. Ya. Makanya di pembahasan kemarin tuh ya, tentang tetangga, saking seringnya Nabi Muhammad dapat wasiat dari malaikat Jibril sampai-sampai mengira tetangga itu dapat warisan ya, saking seringnya. Hatta zonantu annahu sayuwarithuhu. Malaikat Jibril dari tadi ngingetin aneh mulu tentang tetangga, kata Nabi ngomong sama sahabat. Gitu. Tetangga, perhatikan. Gitu. Sampai saya mengira nih, menyangka tetangga ini dapat warisan nih, ya, saking seringnya diwasiatin soal tetangga. Ya, bahkan ulama juga ngomong baik buruk seseorang, ya, tanya tetangga, tanya temennya. Al muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanih. Orang muslim sejati, muslim itu adalah orang yang selamat orang lain ya, dari tangannya dan dari lisannya ya. Artinya orang lain nyaman gitu, orang lain nyaman sama tutur bahasa kita ya. Ya 40 rumah tangga. Jadi luar biasa ya kedudukan orang yang beriman. Luar biasa kedudukan orang yang beriman, luar biasa. Jadi antara ciri orang yang beriman, zaujatun muwafiqah,
pasangan atau istri yang sejalan, yang sesuai. Wasolah jamaah, ya. Sholat jamaah wajironun yuhibbunah, ya. Tetangga yang mencintainya, tetangga pada demen nama dia, tetangga pada cinta sama dia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.